Lihat. Jadi tema yang diberi panitia kepada saya adalah, Jangan siap-siap ya, ini soalnya ada kata-kata setelah ini. Temanya adalah sayang, tapi apa? Harus berani meninggali. Ya. Sayang, tapi harus berani meninggali. Jadi yang lagi pacaran, sayang-sayangnya ditinggalkan aja. Ya, karena tema ini menurut saya sangat menarik dan juga ini sangat perlu bagi kita khususnya muda-mudi remaja. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayat 6. Dan kita baca bersama-sama teman-teman ya. Dari ayat 5 hingga ayat 6, 3, 2, 1. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Sekali lagi tema kita, sayang tapi harus berani meninggali. Apa kira-kira yang perlu kita tinggalkan, teman-teman yang terkasih? Apakah perlu kita tinggalkan pacar kita? Apakah perlu kita tinggalkan yang namanya hobi kita dan sebagainya? Tentu kita akan melihat dari arah kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan ini menginginkan kita ini harus meninggalkan apa dalam hidup. Teman-teman, saya percaya bahwa kita datang semua di sini, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima kira-kira apa yang Tuhan pesankan kepada saya. Amin. Jadi gini Bapak teman-teman yang terkasih, dalam Yuken ini punya tujuan yang besar, yaitu memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman yang benar. Saya percaya ini juga bagian daripada tujuan Yuken ini. Kalau ada sesuatu hal yang harus kita tinggalkan dalam diri ini, lalu mengapa harus kita tinggalkan? Mengapa harus kita tinggalkan? Tujuannya kira-kira apa? Untuk kita bisa meninggalkan penyembahan berhala tentunya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 5 tadi, kata-kata terakhirnya mengatakan semuanya itu adalah penyembahan berhala. Untuk kita bisa meninggalkan penyembahan berhala itu perlu yang namanya keberanian. Supaya kita berani meninggalkan itu, maka ada beberapa poin yang harus kita pelajari sama-sama. Poin pertama, teman-teman, berani untuk memperbaharui diri sendiri ke arah yang lebih baik. Dulu mungkin hidup kita bobrok, mungkin hidup kita dulu barbar, hidup kita mungkin suka yang namanya kenajisan dan lain sebagainya. Malam ini Tuhan ingatkan, tinggalkan itu dan perbaharui dirimu di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Mengapa kita perlu memperbaharui diri, teman-teman? Karena kita jelas sudah diselamatkan oleh Yesus. Bukan pacarmu yang tinggalkan. Tapi saya mau katakan, kalau pacarmu gak jelas sekarang, kalau pacarmu saat ini aneh-aneh kelakuannya, tinggalkan itu dalam nama Yesus. Amin. Kalau gak ada perubahan dalam dirinya, katakan, sekalipun aku sayang, tapi aku harus berani meninggalkan. Amin. Karena kenapa teman-teman yang terkasih? Memilih seseorang untuk mau diperjuangkan, seharusnya itu bisa saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Saya mau pesankan begini, cari pacar itu yang rajin buka Alkitab, bukan rajin buka celana. Rajin buka Alkitab, bukan rajin buka celana. Tegas saya katakan. Cari pacar itu, cari pasangan hidup itu yang rajin berdoa, bukan rajin ngajak tidur bersama. Saya percaya di sini nggak ada amin. Saya percaya di sini semua adalah anak-anak Tuhan yang sungguh menang hidupnya kepada Tuhan.
Amin. Ini jelas ya, teman-teman. Perbaharui ini. Ubah hidupmu ke arah yang lebih baik. Jangan suka menyepelekan firman Tuhan. Banyak anak Tuhan zaman sekarang itu lebih senang kalau dikatakan, wow kamu keren, kamu begini, kamu dari mana, keren kali cara ini. Dibanding dengan dia dibilang, kamu anak Tuhan, sok alim dan sebagainya. Banyak anak Tuhan gak bangga dengan status kalau dia rohani di hadapan Tuhan. Dia lebih bangga hidup dengan foya-foya. Ada di sini? Kita yang tahu. Saya percaya di sini nggak ada, tapi di sana sini mungkin ada. Amin. Teman-teman yang terkasih, jangan suka, sekali lagi jangan suka remehkan firman Tuhan apabila kita ingin mau merubah hidup ke arah yang jauh lebih baik. Tadi Tata mengatakan waktu Pak Leader menyampaikan firman Tuhan dengan saya masuk surga itu adalah saya karena saya sudah bertobat. Saya mau katakan perlu pertobatan untuk mau diubah. Mulai dari dalam diri sendiri, ungkapi bahwa Tuhan ini aku. Sekalipun mungkin aku pernah jatuh ke lubang dalam dosa, saya percaya Tuhan mengampuni aku. Amin. Teman-teman yang terkasih, jangan suka kembali pada pergaulan yang tidak membangun, sekalipun itu asik. Teman-teman yang terkasih tahu ini? Tahu. Apa ini? Oh, pintar terjadi. Tahu apa ini? Tahu. Apa? Kalau saya lambangkan di sini apa? Ini aja ya. Siapa yang suka begini? Tahu ini? Anggap aja ini tuh. Minum. Kopi sesungguhnya iya teman-teman. Pengalaman ya. Kita yang anak Tuhan sesungguhnya diajar oleh Tuhan sebelum kita diperbaharui dalam Tuhan. Kita mungkin belum suka begini. Belum ingat kan? Kasih. Kalau mainnya cuma main kacang pun. Aku serius. Wesi. Kita mungkin yang suka demikian. Oke. Siapa mau bernaruh? Satu. Ada yang anak-anak bahkan mungkin. Aku ikut. Dan kalau kau menangkan 50.000. Dia nunggu demikian. Menunggu hari itu beberapa jam. Hanya untuk kasihkan dirinya. Hanya untuk memuaskan nafsu. Saya mau katakan bagi kita semua bahwa apa? Mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada yang tahu sekolah minggu? Apa? Anak-anak yang happy ya? Bukan itu maksud saya. Ada yang tahu satu ayat? Tahu. Ada? Lebih asik mana? Sekolah minggu di sana apa? Sekolah minggu di gereja? Saya tanya jujur ya di hadapan Tuhan. Lebih asik mana? Sekolah minggu di gereja. Sekolah minggu di sana apa di gereja? Di gereja. Di gereja. Benar ya, bukan aku yang jangan berbohong. Soalnya namanya nyambung. Ada yang suka sekolah minggu di luar dari kota gereja? Aku. Ayo ada yang teman-teman ada yang demikian? Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sejauh mana kita harus taat dengan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan? Sejauh mana kita sungguh bangga dengan keadaan begini? Sejauh mana bangga dengan ini? Ada yang mengatakan rokok nggak rokok tetap mati. Lebih baik rokok sampai mati. Pikiran kolot. Jangan katakan aku keren mengatakan itu. Jangan katakan aku bangga dengan itu. Saya katakan perbaharui dirimu sebab apa? Dengan melakukan hal demikian firman Tuhan jelas katakan. Semua itu sedang kita berhalakan di hadapan Tuhan. Amin. Tinggalkan itu. Jangan suka bangga dengan hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan. Tapi banggalah karena kita rohani, karena kita sungguh taat di hadapan Tuhan. Ada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Pesan untuk yang lain pacarnya. Saya sudah sampaikan tadi. Sekali lagi. Kenajisan, percabulan dan lain sebagainya. Ingat
Ingat teman-teman yang terkasih, sekali jatuh ke dalam dosa itu yang namanya seks, yang namanya percabulan dan sebagainya. Sekali dia mau keluar susah. Kalau nggak ada yang namanya pembaharuan diri di hadapan Tuhan, kalau nggak ada yang namanya apa, ingin mau bertobat, ingin mau diubah oleh Tuhan, mustahil kalau tidak ada kesungguhan dalam hati itu mau berubah. Teman-teman yang terkasih, poin yang kedua, poin pertama tadi, berani untuk memperbaharui diri. Mudah nggak untuk mengubah hidup? Mudah nggak teman-teman? Nggak mudah, saya akui itu katakan, nggak mudah. Tapi percayalah, kalau kita sungguh menaruh hidup ini di kaki salibnya Tuhan, ada pertolongan yang ajaib terjadi atas hidup kita. Jangan katakan Tuhan sulit, Tuhan aku nggak layak, Tuhan aku begini, begolah sebagainya. Tapi katakan bahwa Tuhan terima kasih saya masih bisa hidup, artinya saya masih punya kesempatan untuk memperbaharui hidup. Yang dulunya mungkin suka sabung ayam, sekarang suka sekolah minggu di gereja ngajar maksudnya. Yang dulunya suka wocok kartu rilis, yang sekarang saya suka buka Alkitab. Yang dulunya saya suka ngirim yang namanya rokok, sekarang saya suka dengan memberi perhatian menerima firman Tuhan. Poin pertama. Poin yang kedua, berani untuk mengambil pilihan. Mudah mengambil pilihan teman-teman. Kenapa nggak mudah? Kenapa nggak mudah? Apa? Takut menyesal. Saya takut menyesal kalau saya ambil pilihan ini Tuhan. Saya juga takut kalau bikin saya di kehidupan lama aja. Pasti. Kalau saya berubah ke sini, ada kemungkinan saya diolok, ada kemungkinan saya dihina, ada kemungkinan saya dijauhkan oleh teman-teman. Ada yang takut kehilangan teman? Ada? Ya. Ada yang takut tidak diakui? Ya. Kenapa demikian? Perlu kok kita pengakuan manusia? Perlu? Tidak. Jangan hanya saya bilang tidak. Teman-teman yang terkasih, gak perlu manusia mengakui siapa kita. Karena yang tahu kita sesungguhnya itu hanya Tuhan. Jangan katakan aku pengen dipuji dan sebagainya. Kenapa banyak anak muda zaman sekarang jatuh dalam dosa? Karena masih memikirkan yang namanya pandangan teman-teman jangan orang. Mau berkata teman-teman yang terkasih, jangan takut ketika tidak dianggap. Jangan takut ketika tidak diakui oleh siapapun. Bahkan papa mama kita sekalipun tidak mengakui kita. Ingat, Tuhan katakan, Bapak, orang tuamu meninggalkanmu, tapi ada Tuhan yang mau menyambutmu, membuka tangan, membuka hidupnya, membuka hati yang menerima setiap pribadi yang sungguh-sungguh mau ke Tuhan. Jadi harus tinggalkan kebiasaan lama itu. Tinggalkan yang namanya kenajisan itu. Tinggalkan yang namanya percabulan. Tahu arti percabulan? Tahu ya? Kalau tahu jangan hanya asal tahu. Buktikan dan wujudkan dalam setiap tingkah laku kita. Ini poin kedua. Berani ambil pilihan. Jangan takut menyesal. Kalau saya secara pribadi, saya lebih senang mengambil pilihan daripada sama sekali tidak. Karena kalau saya mengambil pilihan ada dua kemungkinan. Menyesal dengan tidak. Kalau tidak berarti berhasil. Pilihan saya ini tepat. Kalaupun saya menyesal, saya akan mencoba terus supaya pilihan saya ini memang benar-benar tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak mengambil pilihan, tidak berani melangkah teman-teman, kita nggak akan tahu hasilnya. Berani mencoba, tinggalkan kebiasaan lama. Yang dulunya mungkin suka sombong. Sombong itu juga saya katakan berhala di hadapan Tuhan, najis di hadapan Tuhan. Dengan mengatakan, oh sebagainya apa yang aku punya, aku lebih cantik sebagainya. Ingat, Tuhan gak butuh cantikmu, Tuhan gak butuh gantengmu. Yang Tuhan butuh itu kesungguhan dalam hatimu. Ada yang pernah minder? Teman-teman saya secara pribadi belum pernah minder. Saya gak cantik. Saya hitam. Saya sering dijauhkan teman-teman. Akhirnya dengan itu pun saya keluarkan barbarnya aku. Gak ada lagi aturan dalam diri. Terserah orang mau bilang apa. Teman-teman ngajak sana bahkan lebih daripada aku lakukan. Teman-teman ngajak ini, ayo jangan tanya. Pertanyaan dalam diriku, mau sampai kapan aku harus bertahan dalam hal di mana aku tidak diakui lalu aku pura-pura diakui.
sampaikan. Teman-teman yang terkasih, berilah pilihan dalam diri masing-masing dengan mengatakan bahwa saya berani ambil pilihan dengan saya meninggalkan yang lama ini, dengan saya meninggalkan yang membawa saya pada kebinasaan ini menuju pada kehidupan yang kekal. Amin. Lebih banyak mana? Orang lebih suka mencari yang kekal atau yang binasa? Teman-teman, lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Banyak orang-orang zaman sekarang lebih banyak memilih hal-hal yang binasa dibanding dengan kekal. Karena kenapa? Mereka yang sebatas melihat bahwa itu asyik, itu enak, itu nyaman, keluar dari zona nyamanmu dan nikmati prosesnya Tuhan. Yang terakhir, teman-teman yang terkasih, yang saya kasih, yang harus kita lakukan yang terakhir adalah harus berani mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau orang yang sudah kecanduan yang namanya seksual, atau orang yang sudah kecanduan dengan yang namanya percabulan, kenajisan dan sebagainya tadi, dia sulit mau mendekatkan diri sama Tuhan. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Satu, karena rasa bersalah, dia dihantui terus. Rasa tidak layak, dihantui terus. Saya mau katakan, apapun yang pernah kita lakukan di dalam masa lalu kita, Allah tahu dan Allah mengerti. Walaupun kita harus berbalik arah menuju pada jalan Tuhan, Allah mengerti siapa kita masing-masing. Jadi harus berani dekatkan diri kepada Tuhan. Perhatikan teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Kolose pasal 3 tadi ayatnya yang ke-13. Sudah teman-teman? Ayat 8 dulu dan disambung dengan ayat 13. Saya baca ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita kalau lagi main gadget, saya biasanya suka nongkrong di wifi. Saya hobi nongkrong sih. Saya sering kali memperhatikan muda-mudi. Keluar semua BAB. Aku kan BAB siapa? Keluar semua kebun binatang yang tidak layak untuk disebut. Bahkan ke sesama manusia dia sebut anjing. Sesama manusia dia sebut apa? Kenapa enggak sapi? Kenapa harus babi? Saya enggak. Belum dia teman-teman. Kecap bisa membawa mulut kita ini masuk pada kebiasaan. Teman-teman yang terkasih, tadi kita belajar soal gadget, itu ya. Harimau jari jempolmu adalah harimaumu. Jempol kita ini bisa membawa kita pada apa teman-teman? Jarak lebih jauh sama Tuhan. Menjauh kita sama Tuhan terus-menerus. Kalau saya pernah coba teman-teman, saya tidak tahu teman-teman pernah coba. Saya kalau main TikTok, teman-teman suka TikTok ya.